Salam untuk sahabat arsip dimanapun berada. Terima kasih ini. Perkenalkan saya Yana Suryana, kebetulan sekarang sebagai Ketua Tim Laboratorium dan Autentikasi Arsip di Direktorat Preservasi, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia. Saya masuk dari tahun 1992, sekarang udah 2023, berarti sudah 31 tahun. Ya, alhamdulillah menjelang ya. Waktu tahun 1992 itu kebetulan waktu itu Ibu Retno yang memang sebagai pimpinan laboratorium itu menerima khusus untuk staf laboratorium. Jadi sebenarnya bukan untuk arsiparis. Nah, dan kebetulan juga saya satu-satunya mungkin yang dari kimia analisis yang melamar dan yang tidak ada saingan. Alhamdulillah langsung diterima dan khusus untuk laboratorium gitu. Hanya karena waktu itu pada zaman Pak Nur Hadi itu dibuka seluas-luasnya untuk semua jurusan untuk arsiparis. Nah, kesempatan bagi saya juga ingin mempelajari ilmu lain selain di bangku kuliah, dan saya jadilah sebagai arsiparis gitu. Itu ya di laboratorium tapi juga sebagai arsiparis gitu. Waktu tahun 1995 ya kita diberi tugas sebagai kepala seksi restorasi arsip media baru itu. Jadi memang saya banyaknya sebagai struktural gitu. Tahun 97 juga pindah ke PT Laboratorium, kemudian banyak menjadi kiprahnya di laboratorium. Hanya tahun 2010-2011 lah di kearsipan pusat dan kembali lagi ke lab. Setelah itu kan ada masa impasing, kembalilah tahun 2022 ini 2021 ya sebagai arsiparis sampai sekarang. Kalau mau melihat ke sesuatu barang, tentunya harus kita juga berpikir bukan kuantitas, bukan cuma jumlah, tetapi kualitas. Karena salah satu kualitas itu menentukan daya simpan. Nah, sama juga dengan kearsipan, tidak lepas dari kualitas yang disimpan. Itu seberapa jauh, karena akan menentukan tadi tingkat kerusakan dan jenis kerusakannya. Sehingga laboratorium itu merupakan fungsi yang mendorong atau mendukung kegiatan preservasi secara keseluruhan. Jadi teman-teman di laboratorium bukan hanya bisa menguasai penyimpanan, restorasi, reproduksi, tapi semuanya, termasuk kualitas bahan ketika diciptakan creation, karena itu akan menentukan perjalanannya. Nah, apakah ketika disimpan kondisinya selalu dalam keadaan baik, kemudian ketika dilayankan juga baik atau tidak gitu. Nah, faktor-faktor itulah yang kita akan identifikasi sejak creation, penggunaan sampai ke penyimpanan untuk kondisi lama kayak itu statis gitu, permanen. Nah, itu dipantau oleh kita kualitasnya. Karena fungsi laboratorium itu mendukung preservasi secara keseluruhan, kita itu lebih kepada rekomendasi. Nah, masalah ketika rekomendasi itu ditindaklanjuti atau tidak adalah masalah unit kerjanya bersangkutan, dan itu pun tidak dilakukan oleh unit yang bersangkutan. Harus ada dukungan dari Biro Umum untuk melakukannya. Misalnya karena kekurangan prasarana mengenai misalnya AC yang rusak sehingga suhu dan kelembaban tidak stabil. Nah, tentunya rekomendasi dari laboratorium itu ditindaklanjuti oleh penyimpanan ke Biro Umum untuk memperbaiki sarana prasarana itu atau menggantinya dengan AC yang baru sehingga bisa menghasilkan kondisi yang stabil gitu.
Alhamdulillah antar unit di preservasi itu sudah berjalan baik ya, seperti yang sekarang ini misalnya kejadian banyaknya jamur, mungkin ini sebenarnya bukan kejadian banyaknya jamur karena kondisi kita di daerah tropis dengan kelembaban yang sulit dikendalikan, menyebabkan salah satunya ada tumbuh jamur gitu, bukan di arsipnya tapi di celah-celah yang menyebabkan air terjerembab sehingga akan tumbuh jamur. Pekerjaan itu meminta bantuan kepada laboratorium untuk mengidentifikasinya. Ini jamur apa sih misalnya, apakah berbahaya terhadap arsipnya atau tidak. Bagaimana mengendalikan jamur itu supaya tidak tumbuh. Nah sebenarnya kegiatan itu selalu bersamaan. Jadi kita memberikan rekomendasi dan penyimpanan akan menindaklanjutinya, yaitu kegiatan rutin seperti pembersihan harus terus dilakukan, tapi kita akan menyimpan sebagai riset, sebenarnya penelitian. Kenapa tumbuh berkali-kali, kenapa ini terjadi, nah itu akan kita simpan sebagai bukti dan nanti ke depan mungkin punya cara tersendiri itu dengan referensi yang ada sehingga bisa meminimalisir tidak terjadi lagi hal yang serupa gitu. Jadi kalau menyebutkan keberhasilan barangkali tidak demikian juga, kita terus setahap demi setahap karena kalau namanya penelitian atau di fungsi kita disebut pengujian itu bukan waktu yang relatif singkat, terus berlanjut gitu, jadi bisa bertahun-tahun gitu. Nah salah satu mungkin yang kita berikan rekomendasi misalnya deidentifikasi itu kan dilakukan di restorasi. Nah, dulu deidentifikasi itu dilakukan sekitar 24 jam. Jadi kertas direndam dengan larutan basah itu selama 24 jam. Nah, itu menimbulkan ke kita itu praduga atau kemungkinan ketika kertas itu direndam lebih lama pastinya akan menyebabkan kerusakan. Nah sebenarnya efeknya berapa lama sih sehingga tidak terjadi menyebabkan kerusakan, tapi asam dari itu bisa justru lebih netral. Kita melakukan pengujian yang riset kecil. Nah keluarlah rekomendasi dari laboratorium bahwa tidak boleh lagi dilakukan 24 jam, cukup dengan melakukan perendaman sekitar 30 atau 1 jam dan itu menjadi SOP mereka gitu. Itu salah satu yang sekarang sedang kita lakukan juga misalnya mengenai plastik yang digunakan untuk enkapsulasi khusus untuk kearsipan harus memenuhi ketentuan atau kaidah-kaidah kearsipan, sehingga kita juga melakukan pengujian terhadap plastiknya. Nah plastik apa sih yang memang disarankan yang akan tahan lama sehingga tidak menyebabkan terhadap kerusakan pada kertas arsipnya. Terus misalnya termasuk double tipnya. Nah semacam mungkin mohon maaf kita nyebutin kenko dan sebagainya. Nah ternyata balik lagi memang referensi ketika kaidah kearsipan menyebutkan misalnya dengan polyester dan 3M itu memang sesuai, dan kita sudah melakukan pengujiannya dengan menggunakan PTR dan sebagainya gitu, bekerja sama dengan universitas laboratorium terpadu Undip, kemudian dengan Balai Selulosa Bandung dan sebagainya gitu. Nah itulah rekomendasinya yang kita berikan ke unit Pria. Nah ini yang autentikasi itu banyak ditunggu sebenarnya ya, bukan oleh lembaga kearsipan daerah yang sekarang juga menambahkan fungsi mengenai autentikasi. Masyarakat pun begitu gitu, cuma memang sayang pedomannya belum, insya Allah mungkin tahun ini sedang harmonisasi itu dilakukan oleh bagian hukum dengan Kumham ya. Kalau itu terwujud alhamdulillah menjadi panduan kita gitu, jadi jelas autentikasi itu kriteria terhadap arsip apa. Namun laboratorium juga tidak berdiam diri gitu, walaupun tadi pedoman belum
terwujud, kita terus melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan aplikasi di lapangan. Salah satunya kita sekarang ini udah dari tahun sebenarnya karena kerjasama dengan Puslabor Polri misalnya membuat database tanda tangan. Karena waktu dulu itu tidak punya alat, kita minta bantuan. Salah satu misalnya tanda tangan Insinyur Soekarno, kemudian database mengenai segel, ya segel Rp25 dan sebagainya, dan itu diteruskan sampai sekarang. Untuk tahun ini pun kita melakukan identifikasi terhadap tanda tangan Soeharto gitu. Nah itu barangkali dari database itu menjadi pembanding primer ketika dari luar masyarakat menyaksikan terhadap keraguan tanda tangan yang dimaksud. Nah, kita sudah punya database dengan ciri umum dan ciri khas dari tanda tangan itu gitu. Jadi apapun, apalagi dengan peralatan yang baru, insya Allah lah kita bisa melakukannya. Tidak lengkap ya Miss sekarang? Dikatakan lengkap tidak juga, karena perkembangan teknologi akan semakin berkembang. Tetap kita membutuhkan peralatan-peralatan lainnya, tapi untuk sementara ini udah alhamdulillah gitu. Andri sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk memiliki satu alat yang dinanti-nanti sudah lama, itu PSC 8000 HS. Mungkin karena background kami dari laboratorium yang tidak lepas dari mutu ya. Jadi sesuatu kegiatan itu tetap kita juga harus seimbang antara jumlah dan kualitasnya. Jadi kualitas, karena kualitas itu menentukan tadi daya simpannya. Nah untuk itu faktor-faktor perusak mungkin karena kebetulan juga kegiatannya di sini di risk assessment gitu, perlu kita perhatian, terutama yang menyebabkan kerusakan itu adalah pengelolanya. Jadi kita sendirilah salah satu, kalau di faktor perusak itu adalah mekanik. Nah, bagaimana kita menyimpan, mengelola, memindahkan, dan sampai menyediakan informasi ke dalam arsip itu, ke dalam informasi itu atau menjadi ilmu pengetahuan itu tidak melupakan terhadap fisiknya juga, karena fisik arsip statis itu akan disimpan selamanya, sehingga menjadi bukti otentik ketika ada misalnya pindah ke berbagai alih media, kita tetap bisa mengetahui asalnya dari mana gitu. Kondisinya kita pertahankan, karena salah satu karakteristik arsip yang bisa disediakan adalah readable, bisa dibaca. Harus berarti fisiknya harus dipertahankan, ya, dikelola dengan baik.